anak-anak kelas 5 SD Islam Gergaji, kembali lagi dengan Butika dalam pembelajaran tematik tema 5 subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baiklah, jika kalian sudah siap, mari kita simak bersama-sama. Nah, anak-anak, pernahkah kamu mendengar tentang teks non-fiksi? Nah, anak-anak, teks non-fiksi adalah teks yang berisi tentang informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, teks non-fiksi ini dapat ditemukan dalam artikel surat kabar seperti koran atau majalah. Nah, di dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan faktanya. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, anak-anak, bagaimana cara menggali informasi dari teks non-fiksi? Nah, ini cara menggali informasi dari teks non-fiksi. Yang pertama, kalian bisa membaca teks dengan seksama. Jadi dibaca secara keseluruhan dan dengan cermat. Kemudian cara yang kedua, kalian bisa membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang kalian baca. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks setiap paragrafnya. Nah, anak-anak, perhatikan teks non-fiksi berikut. Nah, di situ terdapat contoh teks non-fiksi dengan judul jenis makanan hewan. Nah, dari teks bacaan tersebut, kalian bisa mencari informasi penting dari teks dengan cara membuat dan menjawab pertanyaan sendiri. Nah, di paragraf ke-1, kalian bisa membuat pertanyaan, apa saja jenis makanan hewan? Nah, kemudian kalian jawab dengan mencari jawaban di paragraf ke-1. Di situ terdapat jawaban jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan hewan lain. Kemudian di paragraf kedua, pertanyaannya, apa bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan? Nah, di paragraf kedua, ada teks yang berbunyi, bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Kemudian di paragraf ketiga, pertanyaannya yaitu, apa makanan hewan selain tumbuhan? Nah, jawabannya yaitu beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Nah, anak-anak, selain dengan menggunakan cara membuat dan menjawab pertanyaan sendiri, kalian bisa mencari informasi penting dengan cara menentukan ide pokok. Seperti berikut ini. Nah, dari paragraf ke-1, kita bisa menemukan ide pokoknya atau pikiran utamanya, yaitu jenis makanan hewan ada 2, yaitu berupa tumbuhan dan berupa hewan lain. Kemudian ide pokok dari paragraf kedua, yaitu daun adalah bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan. Kemudian di paragraf ketiga, ide pokoknya, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Nah, anak-anak, sebenarnya sama saja ya, mau kalian menggunakan cara membuat dan menjawab pertanyaan sendiri ataupun dengan cara menentukan ide pokok, itu hasilnya sama saja. Kalian boleh pilih cara apa saja yang kalian sukai, mau menentukan ide pokok ataupun dengan cara membuat dan menjawab pertanyaan sendiri. Nah, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan hidupnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, jenis-jenis ekosistem yaitu ekosistem dibagi menjadi 2, ada ekosistem air dan ada juga ekosistem darat. Ekosistem air yaitu ada ekosistem air tawar dan ekosistem laut. Sedangkan ekosistem darat diantaranya ada ekosistem hutan hujan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem tundra.
Nah, anak-anak, komponen ekosistem dibagi menjadi dua. Ada komponen biotik atau makhluk hidup, dan ada juga komponen abiotik atau benda tak hidup. Nah, contoh dari komponen biotik yaitu ada manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Kemudian, contoh dari komponen abiotik atau benda tak hidup di antaranya ada tanah, udara, air, batu, cahaya matahari, dan lain-lain. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar tersebut. Coba kalian sebutkan komponen biotik dan komponen abiotik apa saja yang terdapat pada ekosistem gambar di samping. Ya, benar sekali. Pada gambar tersebut, komponen biotiknya yaitu ada sapi, tumbuhan, rumput, kepiting, kura-kura, jamur, dan lain-lain. Kemudian komponen abiotiknya yaitu ada sinar matahari, udara, air, tanah, batu, dan lain-lain. Nah, dalam kehidupan, hewan membutuhkan makanan. Seperti manusia ya anak-anak, hewan juga membutuhkan makanan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Setiap hewan mempunyai jenis makanan yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, jenis makanan hewan yang biasa dimakan hewan yaitu ada tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan yang biasanya dimakan hewan diantaranya ada daun, buah, bunga, dan biji-bijian. Seperti contoh gambar tersebut, ada hewan kambing yang sedang memakan rumput. Kemudian jenis makanan yang biasa dimakan oleh hewan lain, biasanya hewan kecil akan menjadi makanan bagi hewan yang berukuran lebih besar. Di situ ada contoh hewan bunglon sedang memakan serangga. Nah, anak-anak, setiap hewan memakan makanan yang berbeda-beda. Berdasarkan makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 jenis. Ayo, apa saja? Apakah kalian tahu? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, dalam pengelompokan hewan berdasarkan makanannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada herbivora atau hewan pemakan tumbuhan, kemudian ada karnivora, hewan pemakan daging, dan ada omnivora, hewan pemakan segalanya, yaitu pemakan tumbuhan dan juga pemakan hewan. Nah, ciri-cirinya hewan herbivora yaitu susunan gigi terdiri atas gigi seri dan gigi geraham yang lebar dan kuat. Kemudian ciri-ciri dari hewan karnivora yaitu memiliki gigi seri, taring, dan geraham atau paruh yang tajam. Kemudian ciri-ciri dari hewan omnivora yaitu memiliki gigi seri, taring, dan geraham. Nah, anak-anak, ini ada beberapa contoh hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, contoh dari hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan ada jerapah, gajah, kambing, burung kolibri, dan lain-lain. Kemudian contoh hewan karnivora atau hewan pemakan daging ada harimau, buaya, komodo, burung elang, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada contoh hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Di antaranya ada tikus, ayam, bebek, beruang, dan lain-lain. Nah, anak-anak, ini ada tugas ya. Tugasnya yaitu sebutkan 3 contoh hewan yang termasuk hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, contoh-contoh hewannya selain yang tadi Ibu contohkan ya anak-anak. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.